Pramana, pulang lebih cepat dari biasanya karena rapatnya dibatalkan. Berniat memberi kejutan untuk istri saya, Nadira Kartika, dengan makan malam reservasi, tetapi baru saja melangkah melewati pintu rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, sesuatu yang ganjil terjadi. Sekar Ayu Pratiwi, asisten rumah tangga yang biasanya tenang dan sopan, mendadak mencengkeram lengannya, menyeretnya ke sebuah lemari gelap, lalu berbisik panik agar dia diam dan tidak mengucap sepatah kata pun. Aditya Pramana yang kebingungan mencoba bertanya, namun mulutnya segera ditutup dan ia dipaksa tetap sunyi. Sampai akhirnya ia mengintip lewat celah pintu lemari dan apa yang dilihat serta didengarnya menghancurkan seluruh keyakinannya tentang keluarga, pernikahan, dan hidupnya sendiri. Di ruangan sebelah, ia melihat Nadira Kartika berdiri berdekatan dengan Bagas Wirajaya, kakak laki-laki saya, tertawa kecil sambil menenteng gelas sampanye, seolah sedang merayakan sesuatu tanpa dirinya. Sementara Sekar Ayu Pratiwi tetap menempel di sisi Aditya Pramana dengan wajah tegang, mendengarkan setiap suara di luar. Lalu suasana berubah makin mengerikan ketika Aditya Pramana menangkap percakapan pelan namun jelas dari Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika. Mereka bukan sekadar bersenang-senang. Mereka membicarakan rencana untuk meracuninya secara bertahap, meneteskan dosis kecil dari waktu ke waktu agar tak ada yang curiga, dengan tujuan membuat kematiannya tanpa alami. Sehingga mereka bisa menguasai perusahaannya tanpa menimbulkan kecurigaan. Dada Aditya Pramana seperti amblas karena dua orang yang paling ia percaya justru mengkhianatinya. Dan pada saat yang sama tubuhnya mulai memburuk, bukan hanya karena shock, melainkan karena racun itu memang sudah bekerja. Kepala berdenyut, badan lemas, napas semakin berat, dan kepanikan menguat, tetapi ia tahu satu gerakan salah bisa membongkar persembunyiannya. Ketika ia mencoba menyesuaikan posisi di lemari sempit. Lengannya tanpa sengaja menyenggol sebuah ambalan, sebuah benda kecil jatuh menghantam lantai menimbulkan bunyi keras yang memecah sunyi rumah. Dan di luar sana Bagas Wirajaya serta Nadira Kartika mendadak berhenti bicara. Tawa mereka lenyap dan yang tersisa hanya keheningan tegang. Aditya Pramana langsung menangkap perubahan nada suara Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika. Mereka mendengar bunyi jatuh itu, menjadi waspada dan curiga, sementara Sekar Ayu Pratiwi menoleh cepat ke arah Aditya Pramana. Dengan mata membelalak, paham betul bahwa jika Aditya Pramana ditemukan maka semuanya tamat, sehingga mereka harus bergerak cepat meski waktu nyaris tak ada. Di luar, Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika mulai mondar-mandir di ruangan mencari sumber suara. Dan Aditya Pramana bisa mendengar langkah mereka makin dekat. Membuat Sekar Ayu Pratiwi sadar bahwa jika pintu lemari dibuka, habislah mereka. Jadi ia menahan diri tetap tenang, memutar otak, lalu memutuskan perlu membuat pengalih perhatian yang cukup keras agar fokus mereka berpaling dari lemari. Ia membisikkan perintah agar Aditya Pramana tetap bersembunyi dan jangan bergerak apapun yang terjadi. Kemudian membuka pintu lemari sedikit saja, menyelinap keluar tanpa terlihat, dan Aditya Pramana menyaksikan ia menghilang di koridor. Beberapa detik kemudian terdengar dentuman besar dari arah lain di rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, membuat Bagas Wirajaya serta Nadira Kartika bereaksi seketika dan bergegas memeriksa sumber suara itu. Rencana Sekar Ayu Pratiwi berhasil, memberi mereka sasaran lain untuk dicurigai. Tertahan di dalam lemari, tubuh Aditya Pramana masih gemetar merasakan racun mengalir di uratnya. Namun ia bersyukur pada ketajaman pikirannya. Lalu berusaha menenangkan diri meski tangan gemetar dan keringat membasahi wajahnya, pusing dan lemah. Tetapi ia memaksa tetap kuat, karena tiap detik terasa seperti berjam-jam ketika ia menunggu dengan harapan Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika cukup lama. Teralihkan agar ia bisa kabur, ia mengatur napas dan tetap siaga, sadar pengorbanan Sekar Ayu Pratiwi tak boleh sia-sia. Namun meski masih mendengar kegaduhan jauh yang menandakan pengalih perhatian bekerja, ia tak tahu berapa lama itu bertahan, dan pikirannya yang mengabur oleh racun hanya menyisakan satu kepastian. Ia harus keluar secepatnya, karena jika terlalu lama ia bisa pingsan. Dan bila Bagas Wirajaya serta Nadira Kartika kembali sebelum ia lolos, mereka pasti menuntaskan niat jahatnya. Akhirnya, setelah beberapa menit, Aditya Pramana memaksa bergerak, membuka pintu lemari perlahan dan keluar sambil menempel pada dinding demi menjaga keseimbangan. Menoleh memastikan tak ada orang di koridor yang ternyata kosong. Sekar Ayu Pratiwi benar-benar menuntaskan tugasnya. Lalu tanpa menunda ia berjalan pelan namun tegas, tiap langkah makin berat. Kaki bergetar dan rasa takut ambruk terus menghantui. Tetapi ia menyusuri rumah menjauhi arah yang tadi ia dengar Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika pergi, sambil memikirkan cara mendapat bantuan cepat, entah menghubungi seseorang atau mencapai rumah tetangga, karena ia tahu mereka tak boleh lolos setelah mencoba membunuhnya bersama-sama. Pengkhianatan itu menusuk dalam, namun saat itu yang paling penting hanyalah tetap hidup, dan ia terus maju setapak demi setapak dengan tekad bertahan. Sementara Sekar Ayu Pratiwi bergerak cepat di sisi lain, berlari ke koridor dekat area garasi di rumah megah tempat beberapa kardus ditumpuk di dinding, lalu dengan satu gerakan ia menjatuhkan seluruh tumpukan hingga menimbulkan dentuman keras yang menggema ke seantero rumah seolah benda berat ambruk. Tanpa menunggu reaksi ia segera kembali ke arah lemari.
Dan dari tempatnya Aditya Pramana sempat mendengar suara itu serta merasakan bagaimana suara Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika berbelok menjauh. Bergerak menuju area garasi di rumah megah untuk memeriksa apa yang terjadi. Mereka sudah tidak berada dekat lemari lagi dan bergerak menuju area garasi di rumah megah. Dan begitu Sekar Ayu Pratiwi melihat Bagas Wirajaya serta Nadira Kartika benar-benar keluar dari pandangan, ia segera membuka pintu lemari dan menarik Aditya Pramana pada lengannya. Aditya Pramana lemah dan linglung, tetapi paham mereka harus pergi saat itu juga. Jadi mereka berdua bergerak cepat ke pintu samping khusus staf. Menjauh dari arah pencarian Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika. Mereka melangkah cepat namun hati-hati karena rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan dipenuhi CCTV dan Sekar Ayu Pratiwi hafal letak semuanya setelah bertahun-tahun bekerja di sana. Sehingga mereka menghindari pintu depan, menyelinap sunyi melewati area cuci dan lorong servis sambil menempel ke dinding agar tak terlihat. Sampai Sekar Ayu Pratiwi menuntun Aditya Pramana ke sebuah pintu samping yang biasa dipakai staf. Jalur keluar yang lebih sepi dan memberi peluang lebih besar untuk lolos tanpa disadari. Namun Aditya Pramana kesulitan berjalan. Racun membuat langkahnya goyah dan lambat, jadi Sekar Ayu Pratiwi menopangnya agar tetap berdiri. Dan saat mereka akhirnya mencapai luar, Aditya Pramana sempat menoleh ke mobil SUV lapis baja miliknya yang terparkir dekat sana. Mengira itu bisa dipakai kabur. Tetapi Sekar Ayu Pratiwi langsung menghentikannya dan berkata mobil itu bisa dilacak. Dan jika Bagas Wirajaya serta Nadira Kartika sadar ia hilang, tempat pertama yang mereka periksa pasti kendaraan. Itu, jadi tidak aman. Sekar Ayu Pratiwi menarik Aditya Pramana menjauh dari mobil tersebut sambil menegaskan mereka harus terus bergerak karena waktu sangat genting. Lalu membantu Aditya Pramana menyeberangi halaman belakang dan keluar ke gang sempit gelap di belakang properti. Tanpa lampu, hanya bayangan dan sunyi. Sementara kondisi Aditya Pramana semakin memburuk. Tubuh terasa makin berat dan fokusnya buyar. Tetapi Sekar Ayu Pratiwi tetap tenang, memeluknya dengan satu lengan sebagai penopang. Setelah beberapa blok, mereka mencapai mobil milik Sekar Ayu Pratiwi. Sebuah sedan tua penyok dengan ket memudar, bukan mobil baru atau cepat, namun terparkir di tempat yang tak akan dicurigai siapapun dan tidak membawa perangkat pelacak. Lalu ia membantu Aditya Pramana duduk di kursi depan sebelah penumpang, mengambil posisi di kemudi, dan tanpa membuang satu detik menyalakan mesin lalu melaju pergi. Suara mesin terdengar kasar tetapi mobil tetap bergerak. Sekar Ayu Pratiwi berkonsentrasi penuh saat menyusuri jalan gelap meninggalkan kawasan elit di Jakarta Selatan, menatap lurus ke depan dan berbelok cepat di berbagai tikungan untuk memastikan tak ada yang mengikuti. Hingga pemandangan berubah. Deretan rumah besar dan mobil mewah menghilang, digantikan jalanan lengang dan bangunan gelap. Sementara Aditya Pramana bersandar di kursi berusaha tetap terjaga. Kepala nyeri dan kulit terasa panas seperti terbakar, dan Sekar Ayu Pratiwi melihat wajahnya makin pucat lalu terus mengajaknya bicara agar tetap sadar, sambil menegaskan mereka tidak boleh ke rumah sakit karena terlalu berbahaya. Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika punya terlalu banyak pengaruh. Dan bahkan mendatangi polisi pun berisiko karena bisa saja ada orang yang memberi peringatan kepada mereka. Sehingga yang paling aman adalah tetap di luar radar dan melakukan semuanya dengan sangat hati-hati. Aditya Pramana berusaha memahami, tetapi kondisinya makin buruk, keringat dingin, napas melambat, rasa pingsan mengintai. Sementara Sekar Ayu Pratiwi terus mengemudi tanpa berhenti, menikung tajam dan berkali-kali melirik kaca spion untuk memastikan tidak ada kendaraan membuntuti. Sedangkan Aditya Pramana tetap diam di sampingnya sambil memegangi perut, kulitnya dingin dan lembab, nyaris kehilangan kesadaran. Dan Sekar Ayu Pratiwi terus berbicara lembut namun tegas demi menjaga matanya tetap terbuka. Sekar Ayu Pratiwi kembali menjelaskan dengan tegas kenapa rumah sakit tidak aman jika Aditya Pramana dibawa ke sana. Ada kemungkinan seseorang mengenali namanya, lalu Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika bisa memakai pengaruh mereka untuk menghambat penanganan, bahkan menuntaskan niat jahat yang belum selesai. Sekar Ayu Pratiwi pernah melihat kekuasaan seperti itu. Ia sudah bertahun-tahun bekerja di rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan dan tahu sejauh apa orang seperti Bagas Wirajaya serta Nadira Kartika sanggup melangkah demi menutup rahasia. Jadi ia terus mengingatkan Aditya Pramana agar tetap terjaga. Dan Aditya Pramana hanya mampu mengangguk pelan. Tangannya gemetar. Kelopak matanya sempat menutup beberapa detik sebelum terbuka lagi karena racun bekerja cepat. Melihat itu, Sekar Ayu Pratiwi menekan pedal gas lebih dalam karena mereka butuh tempat aman secepat mungkin. Sementara Aditya Pramana menyandarkan kepala ke kaca. Pikirannya berkabut dan matanya nyaris tak sanggup terbuka. Ia mencoba bertanya tetapi suaranya lemah dan patah-patah, dan Sekar Ayu Pratiwi menjawab dengan kalimat pendek yang menenangkan, menahan panik meski jelas cemas, memintanya bernapas pelan dan jangan menyerah, mengingatkan bahwa mereka sudah berhasil lolos sekali dan itu berarti mereka bisa terus maju. Aditya Pramana menatapnya berusaha fokus, ingin tetap sadar namun tiap menit terasa makin berat. Sedangkan Sekar Ayu Pratiwi menggenggam setir kuat-kuat dan berulang kali menyuruhnya bertahan sedikit lagi. Mengucapkannya berkali-kali demi menjaga kesadarannya. Sementara sedan tua terus melaju di jalanan. Sepi dan Sekar Ayu Pratiwi tidak berhenti, karena ia mungkin belum tahu langkah berikutnya. Tetapi ia tahu satu hal,
Ia harus menjaga Aditya Pramana tetap hidup sampai mereka menemukan tempat untuk berhenti dan menyusun rencana. Di sisi lain, Aditya Pramana berjuang menahan mata tetap terbuka, pikirannya lambat, namun ia memaksa bicara dan menyarankan agar mereka menghubungi Komisaris Farhan Setiawan, mengingatkan bahwa orang itu pernah menjadi sahabat lama dan pernah membantunya, sehingga baginya itu terasa seperti keputusan paling benar, mungkin satu-satunya jalan. Tetapi Sekar Ayu Pratiwi menolak, wajahnya mengeras. Lalu ia mengatakan kebenaran bahwa Komisaris Farhan Setiawan sudah tidak dapat dipercaya karena Bagas Wirajaya telah membayarnya sejak lama. Artinya ia bagian dari masalah, bukan solusi. Dan mendengar itu membuat Aditya Pramana semakin terpuruk karena ia sadar pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari dugaannya. Tanpa membuang waktu berdebat, Sekar Ayu Pratiwi mencondongkan badan, merebut ponsel dari tangan Aditya Pramana sekaligus mengambil jam tangannya yang mahal, menjelaskan bahwa keduanya bisa dipakai untuk melacak mereka. Lalu sebelum Aditya Pramana sempat bereaksi, ia melemparkannya ke kontainer proyek bak sampah proyek besar yang mereka lewati di pinggir jalan hingga lenyap di antara puing dan sampah. Sekar Ayu Pratiwi tetap mengemudi dengan fokus dan waspada. Namun setelah itu kondisi Aditya Pramana memburuk drastis. Tubuhnya mendadak bergetar tanpa peringatan. Lengannya menegang, napasnya tidak teratur, dan Sekar Ayu Pratiwi langsung menyadarinya. Berusaha menahannya tetap stabil di kursi. Sementara mata Aditya Pramana sempat berputar dan memutih seolah ia akan kehilangan kesadaran. Sekar Ayu Pratiwi meninggikan suara, memerintahkannya tetap terjaga, terus memanggil namanya agar ia menatap dan menjawab. Namun meski Aditya Pramana berusaha, tubuhnya mulai tidak patuh, otot-ototnya menegang lalu mengendur lalu menegang lagi, dan Sekar Ayu Pratiwi mempertahankan satu tangan di setir dan satu tangan di bahunya setiap kali ada kesempatan. Tak berhenti berbicara, menekankan bahwa ia harus bertahan dan tidak boleh menyerah sekarang. Sedan tua tetap melaju sementara kejangnya perlahan mereda. Tetapi Aditya Pramana masih sangat lemah dan nyaris tak bereaksi, dan Sekar Ayu Pratiwi terus keluar dari kota tanpa berhenti sedikit pun. Bangunan-bangunan mulai mengecil dan jalanan menjadi semakin bergelombang, tanda mereka telah memasuki kawasan yang jauh lebih miskin. Rumah-rumah berdempetan rapat, banyak yang tua dan kusam. Dan tanpa banyak disadari Aditya Pramana nyaris tak menangkap perubahan itu karena rasa sakit terus menggigit dan tubuhnya terasa seperti terbakar dari dalam. Ia hanya mengerang pelan tanpa mampu bicara jelas. Sementara Sekar Ayu Pratiwi terus mengawasinya dengan cermat tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Menurunkan kecepatan saat memasuki ganggang sempit karena ia tahu persis kemana harus pergi. Kepala Aditya Pramana terkulai ke samping dan napasnya menjadi dangkal. Membuat Sekar Ayu Pratiwi mengguncangnya lembut dan memintanya tetap bersama. Mengingatkan bahwa mereka sudah hampir sampai, namun tubuh Aditya Pramana kembali tersentak kali. Ini lebih keras, jari-jarinya mengepal kaku, dan meski takut menyusup, Sekar Ayu Pratiwi memaksa dirinya tetap fokus karena ia sudah membawa Aditya Pramana sejauh ini dan tidak akan berhenti sekarang. Sedan tua itu menukik masuk ke gang sempit di Tambora, Jakarta Barat yang tersembunyi dari jalan utama. Dan Sekar Ayu Pratiwi akhirnya menghentikan kendaraan tepat di depan rumah sederhana di Tambora, Jakarta Barat yang berada di ujung gang, tempat yang sunyi dan sederhana, sama sekali berbeda dari rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ia mematikan mesin, menatap Aditya Pramana yang nyaris tak sadar. Tubuhnya berat tanpa tenaga, lalu buru-buru membuka pintu, berlari memutari mobil ke sisi penumpang, membuka pintu dan mencoba mengangkatnya. Sulit sekali karena Aditya Pramana bertubuh tinggi dan terlalu lemah untuk membantu. Namun Sekar Ayu Pratiwi menyelipkan lengannya melewati bahu Aditya Pramana dan menarik sekuat tenaga, meminta ia berpegangan meski tak mendapat jawaban. Hingga perlahan ia berhasil mengeluarkannya dari mobil. Gerakan itu mengundang perhatian beberapa tetangga yang berdiri di luar dengan tatapan penasaran dan curiga. Tetapi Sekar Ayu Pratiwi mengabaikan mereka dan hanya fokus membawa Aditya Pramana masuk, menutup pintu mobil dengan kakinya lalu menyeretnya ke arah pagar sambil terengah karena beban dan upaya. Setiap langkah terasa seperti pertarungan, lengan Sekar Ayu Pratiwi nyeri dan kakinya bergetar namun ia tidak berhenti. Kaki Aditya Pramana terseret di tanah dan kepalanya bersandar di bahu Sekar Ayu Pratiwi. Saat mencapai pagar, Sekar Ayu Pratiwi mendorongnya dengan pinggul untuk membuka. Dan meski tetangga masih berbisik-bisik, tak ada yang ikut campur. Lalu Sekar Ayu Pratiwi menarik Aditya Pramana melewati pagar menuju ruang sempit di dalam. Berhenti sekejap mengambil napas sebelum melanjutkan karena tubuh Aditya Pramana sepenuhnya lunglai. Ia mengencangkan pegangan, maju lagi, tangannya sempat terpeleset namun ia menggenggam lebih kuat sambil mengulang dalam hati bahwa ia tidak boleh melepaskannya. Bukan di sini, bukan sekarang, dan walau tiap langkah terasa makin lambat, ia terus memaksa bergerak sampai pagar menutup di belakang mereka, memisahkan mereka dari dunia luar. Sekar Ayu Pratiwi menyeret Aditya Pramana menuju keamanan setapak demi setapak dengan rasa perih. Dan ketika akhirnya mereka berada di dalam halaman, Sekar Ayu Pratiwi sempat bersandar pada dinding sambil tetap menahan Aditya Pramana. Berdiri, dadanya naik turun cepat saat ia mencoba mengatur napas, sementara Aditya Pramana tidak bicara dan tidak bergerak. Matanya setengah terbuka dengan wajah pucat,
Lalu Sekar Ayu Pratiwi membisikkan bahwa untuk saat ini ia aman. Menyesuaikan pegangan sekali lagi dan menyeretnya mendekat ke pintu rumah meski tubuhnya sudah nyaris habis tenaga. Dan ketika para tetangga tak lagi terlihat serta gang kembali sunyi, Sekar Ayu Pratiwi memusatkan diri hanya pada tugas di depan mata, menarik Aditya. Pramana maju dengan tubuhnya bergeser di lantai sampai tepat di depan pintu. Lengan Sekar Ayu Pratiwi gemetar, tetapi ia tidak melepaskan Aditya Pramana sedikit pun. Ia sudah berjanji akan melindunginya dan ia berniat menepati janji itu setapak demi setapak dengan sisa tenaga yang ia punya. Terus menyeret Aditya Pramana makin dekat ke tempat aman tanpa mau berhenti. Sampai akhirnya ia berhasil membawa Aditya Pramana sepenuhnya masuk rumah sederhana di Tambora, Jakarta Barat dan menutup pintu. Rapat di belakang mereka. Ruangannya kecil dan sederhana, nyaris tak ada ruang bergerak. Namun Sekar Ayu Pratiwi tetap menarik Aditya Pramana pelan-pelan di lantai dan menempatkannya di sebuah sofa tua yang bagian tengahnya sudah ambles. Sementara Aditya Pramana hampir tidak bereaksi, tubuhnya berat dan lemah, napasnya tidak teratur. Sekar Ayu Pratiwi mengambil satu momen untuk menstabilkan diri lalu bergerak cepat, memeriksa setiap pintu dan jendela, menguncinya dan mengecek 2 kali agar tak ada yang bisa masuk, dan meski di luar terdengar orang-orang bercakap serta berlalu lalang di lingkungan sekitar, ia mengabaikannya, kembali ke sisi Aditya Pramana lalu berlutut di samping sofa, merasakan kulitnya panas dan wajahnya pucat, sadar racun masih beredar di tubuhnya. Sehingga ia memerintah dirinya sendiri untuk tetap tenang dan fokus karena tidak ada orang lain yang bisa membantu. Semua bergantung padanya. Ia lalu masuk ke kamar mandi kecil, membasahi beberapa handuk dengan air dingin. Membawa kembali dan menempelkannya hati-hati di dahi serta leher Aditya Pramana untuk menurunkan demam. Dan Aditya Pramana hanya bergerak sedikit tanpa benar-benar terbangun, bibirnya kering, dadanya naik turun pelan, sementara Sekar Ayu Pratiwi tetap dekat, mengawasi setiap tarikan napas dan berbisik lembut bahwa untuk saat ini ia aman. Aditya Pramana lalu seperti keluar masuk kesadaran. Ketika bergumam kata-katanya kacau, tetapi Sekar Ayu Pratiwi bisa mendengar rasa sakit dan ketakutan di suaranya saat ia mengulang-ulang tentang pengkhianatan dengan pikiran yang pecah, dan Sekar Ayu Pratiwi hanya mendengarkan tanpa memotong, tanpa mengoreksi, tanpa bertanya. Sekadar terus mengganti handuk ketika menghangat dan menyeka keringat di wajahnya, karena ia tahu malam itu akan panjang. Ia duduk di lantai di samping sofa, siap bereaksi bila kondisinya berubah, sebab meninggalkannya sendirian bukan pilihan. Seiring waktu berjalan, Sekar Ayu Pratiwi menyadari napas Aditya Pramana kadang terasa makin berat. Lalu ia melepas sepatunya dengan lembut agar tubuhnya lebih nyaman beristirahat. Setelah itu membuka kancing kemejanya perlahan dan melonggarkannya supaya dadanya tidak tertekan. Memastikan setiap gerakan tenang dan pelan agar tidak melukainya, dan mata Aditya Pramana sempat terbuka sesaat lalu tertutup lagi. Napasnya tetap dangkal namun stabil. Sementara Sekar Ayu Pratiwi menaruh handuk dingin lain di dadanya dan menjaga satu tangan dekat lengannya untuk berjaga-jaga terhadap gerakan apapun. Ia tidak meninggalkan ruangan, hanya mendengar suara dari luar, obrolan, musik jauh, kendaraan lewat. Namun di dalam rumah semuanya terasa beku, dan Sekar Ayu Pratiwi tetap siaga mengamati Aditya Pramana dari dekat. Kadang wajahnya menegang lalu ia kembali berbisik soal pengkhianatan, dan Sekar Ayu Pratiwi menenangkannya pelan, mengatakan bahwa ia tidak sendirian, sambil terus mengingatkan dirinya sendiri bahwa menjaga Aditya Pramana tetap hidup adalah satu-satunya hal yang penting saat itu. Malam terasa makin panjang dan Sekar Ayu Pratiwi tetap di sisinya. Sempat duduk di kursi dekat sofa dan condong ke depan setiap kali Aditya Pramana bergerak atau mengeluarkan suara, tubuh Aditya Pramana kadang bergetar lalu kembali diam. Dan Sekar Ayu Pratiwi terus mengganti handuk lembab serta memeriksa suhunya dengan telapak tangan. Kelopak matanya terasa berat tetapi ia memaksa tetap terjaga karena ia tahu ia tidak boleh beristirahat. Sampai tiba-tiba Aditya Pramana bergerak dan membuka mata lebih lebar dari biasanya. Aditya Pramana menatap Sekar Ayu Pratiwi dengan bingung. Pandangannya kosong dan suaranya lemah. Ia memanggilnya dengan nama lain. Rani, lalu bertanya kenapa ia ada di sana. Dan Sekar Ayu Pratiwi segera mengerti bahwa Aditya Pramana mengira dirinya adalah ibu saya. Sehingga ia tidak membantah atau mengoreksi, melainkan menjawab dengan lembut bahwa semuanya baik-baik saja. Ia ada di sini bersamanya dan ia aman. Mendengar suara itu, Aditya Pramana terlihat lebih tenang. Matanya menutup perlahan lagi dan napasnya menjadi lebih teratur. Sementara Sekar Ayu Pratiwi tetap dekat tanpa mengalihkan perhatian, merapikan handuk di dahinya dan menyibakkan rambutnya dengan tangan. Di luar, lingkungan gang sempit di Tambora, Jakarta Barat masih bising, orang-orang berdebat, tertawa, dan hilir mudik di gang sempit, suara menembus dinding tipis, namun tidak menggoyahkan fokus Sekar Ayu Pratiwi. Karena di dalam rumah sederhana di Tambora, Jakarta Barat segalanya berputar pada sofa tua dan pria yang terbaring di atasnya. Sekar Ayu Pratiwi duduk, mengamati, menunggu, tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya tetapi siap menghadapinya. Tubuhnya lelah dan ototnya nyeri namun pikirannya tetap teguh. Sebab ia membawa Aditya Pramana ke sini untuk melindunginya dan ia tidak akan meninggalkannya. Jam demi jam berlalu. Ia tetap diam dan bertekad, mendengarkan napasnya dan berpegangan pada harapan.
Sementara malam merayap lambat dan berat, dan Sekar Ayu Pratiwi terus duduk di samping sofa. Menumpukan tangan di lutut saat tidak sedang merawatnya, berbicara pelan setiap kali Aditya Pramana bergerak agar ia tahu ada seseorang di sana, dan meski Aditya Pramana tak pernah sepenuhnya sadar, kadang wajahnya melunak seakan ia mendengar, membuat Sekar Ayu Pratiwi makin waspada pada setiap perubahan kecil. Ia kembali mengecek kunci-kunci tanpa keluar dari ruangan, memastikan rumah tetap aman, dan meski suara luar tak pernah benar-benar berhenti, di dalam hanya ada ketenangan, perhatian, dan perawatan. Dengan pikiran Sekar Ayu Pratiwi yang sederhana, ia harus menstabilkan Aditya Pramana, menyembunyikannya, dan menjaganya tetap hidup. Tidak ada yang lain, dan seiring malam makin dalam, tekadnya tidak melemah, ia tetap di sisinya siap menghadapi apapun, berpegang pada janji untuk melindunginya selama diperlukan. Akhirnya Aditya Pramana membuka mata perlahan dalam keadaan pusing dan bingung. Tubuhnya terasa berat dan mulutnya kering. Awalnya ia tidak tahu berada di mana karena semuanya terasa asing. Dinding begitu dekat dan udara begitu diam. Ia mencoba bangkit tetapi tidak punya tenaga, sampai ia melihat Sekar Ayu Pratiwi di sampingnya yang membantu mengangkat kepalanya lalu menyodorkan segelas air ke bibirnya. Membuatnya minum perlahan sambil tersedak kecil, tangan gemetar, dan Sekar Ayu Pratiwi menyuruhnya pelan-pelan. Dengan bantuan Sekar Ayu Pratiwi ia berdiri dan mencoba berjalan meski kakinya goyah. Lalu ia dituntun melewati lorong sempit menuju kamar mandi. Dan di sana ia menatap pantulan dirinya di cermin wastafel hingga terkejut. Wajahnya pucat, mata cekung, jauh dari sosok percaya diri yang dulu. Seolah racun telah mengubahnya. Ia menahan tubuh di tepi wastafel agar tidak jatuh sambil bernapas berat mencoba memahami apa yang terjadi. Lalu Sekar Ayu Pratiwi membuka keran air dingin di pancuran dan membantunya masuk. Air dingin menghantam kulitnya membuatnya menggigil namun juga sedikit menjernihkan kepalanya. Aditya Pramana berdiri di bawah pancuran beberapa menit, membiarkan air dingin mengalir di tubuhnya sampai kepalanya sedikit lebih jernih. Dan ketika ia keluar, Sekar Ayu Pratiwi sudah menunggu dengan pakaian bersih untuk berganti. Sederhana, agak longgar, tetapi nyaman. Lalu Aditya Pramana duduk kembali dan mengenakannya pelan-pelan dengan gerakan hati-hati. Menatap Sekar Ayu Pratiwi dan bertanya apa yang sempat ia ucapkan saat sakit. Sekar Ayu Pratiwi ragu sebentar, namun menjawab jujur bahwa ketika demam ia memanggil ibu saya, memohon ampun, dan mengatakan ia menyesal, juga sempat menyebut Nadira Kartika dengan nada penuh luka. Berkata ia tidak akan pernah memaafkannya dan ingin membalas. Aditya Pramana memalingkan wajah dan terdiam beberapa detik karena mendengar itu membuat semuanya terasa makin nyata. Pengkhianatan itu masih membakar di dalam dirinya. Keesokan harinya, Aditya Pramana membaik sedikit, sudah bisa bergerak sendiri walau masih pucat dan kelelahan. Ia menyantap sedikit makanan yang dimasak Sekar Ayu Pratiwi namun selera makannya lemah, tubuhnya pulih perlahan tetapi pikirannya tetap tegang dan waspada. Terus memutar ulang apa yang dilakukan Nadira Kartika dan Bagas Wirajaya kepadanya, termasuk ingatan tentang percakapan racun yang seakan menancap di kepala. Sehingga tiap beberapa menit ia melirik pintu atau jendela seolah menunggu seseorang datang mencarinya. Sekar Ayu Pratiwi berusaha menenangkan, menyuruhnya istirahat dan tetap diam. Namun sore harinya terdengar ketukan di pintu yang membuat Aditya Pramana membeku, dan Sekar Ayu Pratiwi segera memintanya masuk ke kamar belakang agar tetap tak terlihat. Lalu ia membuka pintu sedikit saja dan mendapati Bu Ratna Kusuma berdiri di sana sebagai tetangga yang penasaran penuh pertanyaan. Tanpa panik, Sekar Ayu Pratiwi mengarang alasan agar Bu Ratna Kusuma pergi. Mengatakan ia sedang tidak enak badan dan tidak ingin menularkan flu, membuat Bu Ratna Kusuma mengerutkan kening namun akhirnya mundur meski masih curiga, dan setelah pintu ditutup serta dikunci rapat, Aditya Pramana keluar dengan wajah tegang. Bertanya apakah sudah aman, dan Sekar Ayu Pratiwi mengangguk walau kekhawatiran jelas terlihat karena mereka tak boleh mengambil risiko orang-orang menyadari ada yang janggal. Terlalu banyak pertanyaan bisa mengundang perhatian yang salah. Setelah situasi tenang, Sekar Ayu Pratiwi menyalakan televisi kecil di sudut ruangan. Mereka duduk berdampingan di sofa tua yang aus dan menatap layar saat berita lokal diputar. Awalnya tampak biasa saja. Lalu tiba-tiba wajah Aditya Pramana muncul, dan laporan itu menyatakan Nadira Kartika serta Bagas Wirajaya menuduhnya melakukan penipuan. Mengklaim ia menggelapkan uang perusahaan, bahkan menuduh Aditya Pramana dan Sekar Ayu Pratiwi punya hubungan asmara. Rahang Aditya Pramana mengeras. Sementara Sekar Ayu Pratiwi tampak terpukul karena kebohongan itu kini menjadi konsumsi publik dan mereka dijadikan target, dan siaran terus mengulang tuduhan itu, menampilkan Nadira Kartika di layar dengan ekspresi sedih yang dibuat-buat namun tenang. Mengatakan kepada wartawan bahwa Aditya Pramana belakangan berperilaku aneh dan mungkin membawa dokumen penting. Mengklaim ia dan Bagas Wirajaya sudah berusaha menolong tetapi tidak punya pilihan lain. Sementara Bagas Wirajaya berdiri di sampingnya berkata ia berharap Aditya Pramana kembali dan menjelaskan semuanya. Aditya Pramana menatap layar tanpa kata-kata. Tahu semuanya bohong. Tetapi itu tidak lagi penting karena dunia sudah terlanjur menelan versi mereka. Lalu Sekar Ayu Pratiwi mematikan televisi dan menatapnya sambil berkata mereka sedang membangun narasi supaya orang melihat Aditya Pramana sebagai penjahat, dan Aditya Pramana mengangguk pelan.
sadar ini baru permulaan, ini sudah bukan cuma soal bertahan hidup, melainkan soal membuktikan kebenaran. Namun Aditya Pramana tahu itu tidak akan mudah karena wajahnya sudah tersebar di berita dan setiap langkah yang ia ambil harus sangat hati-hati. Jadi ia duduk dalam diam memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ia bersandar di sofa masih berusaha mencerna semuanya. Pengkhianatan Nadira Kartika dan Bagas Wirajaya saja sudah cukup menghancurkan. Tetapi kini publik pun mempercayai kebohongan mereka. Ia mengusap wajah dengan kedua tangan merasakan beban situasi menindihnya. Sementara Sekar Ayu Pratiwi tetap diam memberi ruang tanpa menjauh. Dan Aditya Pramana berterima kasih atas semua yang telah ia lakukan meski sebenarnya ia tidak wajib menolong. Lalu Sekar Ayu Pratiwi kembali mengingatkan agar ia tetap tenang dan bersembunyi. Menjelaskan bahwa sekarang mereka harus lebih waspada lagi karena jika ada orang mengenalinya atau jika Bu Ratna Kusuma menjadi semakin curiga, keadaan bisa memburuk dalam sekejap. Aditya Pramana setuju dan memutuskan tetap bersembunyi untuk sementara sampai ia bisa menyusun rencana yang lebih baik. Karena tubuhnya masih lemah dan ia tidak akan mampu bergerak cepat. Bila keadaan mendadak gawat, sehingga untuk saat ini bersembunyi adalah satu-satunya pilihan, dan saat hari mulai berakhir ia berdiri dekat jendela menatap gang dalam sunyi, membayangkan apa langkah berikutnya dari Nadira Kartika dan Bagas Wirajaya. Tak lama kemudian Aditya Pramana kembali duduk di tepi sofa menatap layar televisi yang menampilkan Nadira Kartika berdiri di depan rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan dikepung kamera dan mikrofon. Wajahnya penuh kesedihan palsu sambil menggenggam tisu seolah menghapus air mata, berbicara kepada wartawan bahwa ia hancur karena Aditya Pramana menghilang. Mengaku tidak mengerti kenapa ia pergi dan bagaimana semuanya menjadi buruk. Kata-katanya lembut dan terukur namun Aditya Pramana bisa melihat kebohongan di matanya. Kemudian kamera menyorot Bagas Wirajaya di sampingnya dengan ekspresi serius. Berbicara tegas bahwa Aditya Pramana telah mengambil uang perusahaan dalam jumlah besar dan menghilang tanpa kabar. Mengklaim mereka bekerja sama dengan pihak berwenang dan ingin Aditya Pramana menyerahkan diri. Dan melihat mereka bicara penuh percaya diri seolah merekalah korban membuat perut Aditya Pramana terasa mual karena semuanya bohong. Laporan itu lanjut menayangkan foto Aditya Pramana bersama Sekar Ayu Pratiwi, dengan narasi bahwa Sekar Ayu Pratiwi diduga lebih dari sekadar asisten rumah tangga, bahkan dituduh sebagai kekasih rahasia dan kaki tangan dalam penggelapan, dan di sudut ruangan Sekar Ayu Pratiwi duduk di lantai dekat sofa dengan tangan saling menggenggam erat. Tubuhnya menegang saat mendengar namanya diseret, kebohongan terus mengalir seolah ia membantu Aditya Pramana kabur dan mencuri dari perusahaan. Hingga matanya berkaca-kaca. Selama ini ia diam dan kuat, tetapi itu terlalu berat. Nama dan wajahnya dipajang ke seluruh negeri seakan ia kriminal. Dan ia mulai menangis gemetar karena tekanan, membuat Aditya Pramana mematikan televisi lalu mendekat, menatapnya dan mengatakan ia minta maaf. Berjanji akan memperbaiki semuanya dan membersihkan nama Sekar Ayu Pratiwi apapun taruhannya. Beberapa menit kemudian Sekar Ayu Pratiwi menyeka wajah dan menarik napas panjang. Lalu Aditya Pramana bertanya, apakah ada cara mendapatkan bukti untuk menunjukkan kebenaran? Dan Sekar Ayu Pratiwi berpikir sejenak sebelum mengangguk perlahan. Mengatakan bahwa di ruang kerja pribadi di rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan ada sebuah brankas tempat Aditya Pramana dulu menyimpan berkas rahasia, dokumen, cadangan data, dan mungkin juga rekaman. Dan Aditya Pramana akhirnya teringat meski sudah lama ia tidak memikirkannya. Sekar Ayu Pratiwi menjelaskan bahwa brankas itu kemungkinan masih menyimpan sesuatu yang berguna, bukti yang dapat menunjukkan apa yang telah dilakukan Nadira Kartika dan Bagas Wirajaya. Tetapi kembali masuk ke rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan jelas tidak mudah. Dan Aditya Pramana setuju bahwa mereka membutuhkan rencana. Saat itulah Sekar Ayu Pratiwi menyebut gala amal. Mengatakan bahwa Nadira Kartika akan mengadakan pesta besar keesokan malam. Sebuah acara amal yang dihadiri banyak tokoh penting. Membuat rumah dipenuhi tamu, musik, dan kebisingan, yang bisa menjadi satu-satunya kesempatan mereka masuk tanpa disadari. Aditya Pramana mendengarkan dengan saksama ketika Sekar Ayu Pratiwi memaparkan semua yang ia ketahui tentang tata letak dan keamanan rumah. Karena ia telah bekerja di sana bertahun-tahun dan mengingat setiap ruangan, lorong, serta posisi CCTV. Menjelaskan pintu mana yang biasanya tidak terkunci dan mana yang dilengkapi alarm. Bahkan jadwal pergantian petugas keamanan, lalu menunjuk beberapa titik lemah sebagai jalur masuk yang aman. Aditya Pramana terkejut melihat betapa detail ingatan Sekar Ayu Pratiwi. Menyadari bahwa meski ia lama tinggal di sana, Sekar Ayu Pratiwi mungkin mengenal rumah itu lebih baik darinya. Lalu ia mengajukan pertanyaan demi pertanyaan yang dijawab Sekar Ayu Pratiwi dengan tenang dan rinci. Hingga bersama-sama mereka menyusun rencana langkah demi langkah. Menunggu sampai gala amal mencapai puncaknya, ketika keramaian membuat dua orang tambahan masuk lewat pintu samping khusus staf tak akan mencolok, bergerak cepat, langsung menuju ruang kerja pribadi, dan membuka brankas, dengan syarat semuanya harus berlangsung cepat dan tanpa kesalahan. Mereka terus menyempurnakan rencana sepanjang malam. Sekar Ayu Pratiwi menggambar peta sederhana dari ingatan yang menandai lokasi kamera dan penjaga. Sementara Aditya Pramana mencatat setiap detail sambil berusaha tetap fokus meski tubuhnya masih lemah.
dan Sekar Ayu Pratiwi mengingatkan ruangan mana yang akan terkunci serta jalur mana yang bisa digunakan selama acara, juga memperingatkan perubahan terbaru yang dibuat Nadira Kartika setahun terakhir. Lebih banyak kunci, sistem alarm baru, dan 2 satpam baru yang tidak mengenal Sekar Ayu Pratiwi. Mereka sepakat bahwa Sekar Ayu Pratiwi akan memimpin jalur di dalam rumah sementara Aditya Pramana berjaga, menghindari perhatian dan tetap dekat area servis tempat staf biasa bergerak, serta menyiapkan rencana cadangan untuk kabur cepat jika terjadi masalah. Aditya Pramana kembali berterima kasih atas bantuannya, dan Sekar Ayu Pratiwi menjawab bahwa ia hanya ingin menghentikan kebohongan dan melindungi kebenaran, karena mereka berdua paham risikonya tinggi namun siap menghadapinya. Menjelang larut malam, mereka mengulang rencana berkali-kali hingga setiap gerakan tertanam jelas. Aditya Pramana merasa lebih percaya diri meski pemulihan tubuhnya belum selesai, dan bayangan menghadapi Nadira Kartika serta Bagas Wirajaya untuk merebut kembali kendali memberinya kekuatan. Sementara Sekar Ayu Pratiwi menyiapkan tas kecil berisi perlengkapan yang mungkin dibutuhkan, sarung tangan, senter, dan salinan kunci lama ruang kerja pribadi yang ia simpan untuk keadaan darurat. Sekar Ayu Pratiwi merasa gugup, tetapi tekadnya bulat, dan Aditya Pramana menatapnya dengan hormat karena ia sudah berbuat lebih untuk dirinya daripada siapapun sampai Aditya Pramana merasa berutang nyawa. Mereka memutuskan beristirahat sebentar sebelum hari berikutnya, sebab esok akan panjang dan berbahaya dan mereka harus tetap waspada. Sementara mereka duduk di ruangan sunyi dan hiruk-pikuk kota di luar terasa jauh, karena yang terpenting sekarang hanya kebenaran. Aditya Pramana memejamkan mata sejenak memikirkan berangkas, yakin di dalamnya bisa ada bukti yang mengubah segalanya. Mereka hanya harus berhasil mencapainya. Lalu Sekar Ayu Pratiwi berdiri di depan cermin dan merapikan seragam art lamanya. Sudah lama tidak dipakai namun masih pas, ia memastikan setiap detail rapi, rambut tersisir, sepatu sederhana, sarung tangan bersih. Karena ia tahu seragam itu akan membuatnya menyatu dengan staf di rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bahkan ia berlatih lagi cara berdiri dan berjalan seperti dulu. Punggung tegak, pandangan menunduk, wajah tanpa ekspresi, harus tampak seperti orang yang memang bekerja di sana. Aditya Pramana berdiri dekat mengamati persiapannya, lalu menyerahkan ponsel sekali pakai kecil dan menjelaskan bahwa di dalamnya ada mikrofon aktif sehingga Aditya Pramana bisa mendengar sepanjang waktu, dan Sekar Ayu Pratiwi mengangguk lalu menyelipkannya ke saku. Menerima doa singkat dari Aditya Pramana yang mengucapkan semoga beruntung dan mengingatkan agar berhati-hati. Sekar Ayu Pratiwi menarik napas dalam, karena mereka sudah berjam-jam menyusun tiap langkah dan kini saatnya bertindak. Lalu ia keluar dalam diam dengan fokus penuh karena semuanya bergantung padanya. Malam itu rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan dipenuhi cahaya dan kebisingan. Para tamu berdatangan untuk gala amal di rumah megah Pondok Indah dan musik mengalun dari aula utama sepanggung utama. Sementara Sekar Ayu Pratiwi mendekati rumah dari belakang agar tak terlihat, menemukan rumah bawah tanah, basement, jendela rusak yang dulu ia perhatikan beberapa minggu lalu saat membersihkan karena tak ada yang repot memperbaikinya. Lalu ia mendorongnya pelan dan menyelinap masuk, ruang rumah bawah tanah, basement, jendela rusak gelap dan penuh perabot tua serta kardus, jadi ia bergerak hati-hati menghindari apapun yang bisa menimbulkan suara. Kemudian setelah naik ke atas ia melewati area dapur dan tempat cuci, melihat staf mondar-mandir cepat dan terlalu sibuk untuk menyadari satu orang berseragam tambahan. Sehingga Sekar Ayu Pratiwi menundukkan kepala dan berjalan mantap seperti yang lain sampai tiba di lorong menuju ruang kerja pribadi tanpa ada yang menghentikan. Di depan pintu ia memasukkan kode keamanan. Kunci berbunyi pelan saat terbuka, dan ia masuk lalu menutup pintu di belakangnya dengan jantung berdebar tetapi tangan tetap stabil. Di dalam ruang kerja pribadi semuanya persis seperti yang ia ingat. Rak buku, meja kerja besar yang berat, dan brankas tersembunyi di balik sebuah lukisan di dinding. Ia mendekat, memasukkan kode, pintu brankas terbuka. Dan di dalamnya ia menemukan apa yang mereka harapkan. Sebuah botol kecil berisi racun bening dan beberapa dokumen medis palsu. Ketika ia meneliti kertas-kertas itu, jelas semuanya disusun untuk membuat peracunan Aditya Pramana tampak seperti penyakit alami. Lengkap dengan grafik dan hasil pemeriksaan yang dipalsukan rapi untuk menipu siapapun. Lalu Sekar Ayu Pratiwi memasukkan botol kecil dan dokumen itu ke dalam tasnya. Tangannya kini gemetar bukan karena takut melainkan karena ia begitu dekat menyelesaikan misi. Namun tepat saat ia berbalik untuk keluar, ia mendengar suara di luar. Seseorang sedang membuka pintu, tidak ada waktu untuk lari. Jadi Sekar Ayu Pratiwi cepat-cepat menyusup ke bawah meja kerja sambil menarik kursi ke depan tubuhnya dengan harapan kursi itu menutupinya. Lalu ia menahan napas saat pintu ruang kerja pribadi terbuka lebar, dan dari bawah meja ia melihat kaki dua orang masuk. Tanpa perlu melihat wajah, ia tahu itu Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika. Dan suara mereka langsung memastikan, karena mereka tertawa dan bercakap seolah tidak terjadi apa-apa. Sekar Ayu Pratiwi menekan tombol rekam pada ponsel. Sekali pakai dan menahannya tetap diam, tetap membisu sambil mendengarkan. Ketika Nadira Kartika berkata ia senang semuanya berjalan mulus dan Bagas Wirajaya bercanda betapa mudahnya menyingkirkan Aditya Pramana. Mereka bicara tanpa rem,
Bagas Wirajaya mengatakan tak akan ada yang pernah menemukan soal racun itu. Sementara Nadira Kartika menyebut bagaimana ia ikut memalsukan dokumen medis palsu. Lalu mereka membahas rencana mengambil alih perusahaan sepenuhnya. Sekar Ayu Pratiwi nyaris tidak percaya betapa terang-terangan mereka bicara. Setiap kata membuat amarahnya makin panas, tetapi ia tidak bergerak, hanya terus merekam karena itulah bukti yang mereka butuhkan dan ia harus menangkap semuanya. Percakapan berlanjut beberapa menit, Nadira Kartika mengeluh harus pura-pura sedih di berita. Dan Bagas Wirajaya tertawa soal betapa mudahnya dunia mempercayai mereka. Mengatakan orang-orang gampang ditipu jika diberi cerita yang kerapi. Dan Nadira Kartika setuju sambil menyatakan nama Aditya Pramana sudah hancur sehingga sekarang tak ada yang akan meragukan mereka. Sekar Ayu Pratiwi tetap membeku dengan tubuh tegang, menyerap tiap kalimat, bahkan mereka sempat mengejeknya sebagai orang kecil yang pasti kabur ketakutan. Membuat Sekar Ayu Pratiwi mengeratkan rahang namun tetap tidak bergerak karena ia perlu mereka terus bicara. Dan mereka memang mengoceh semuanya keras-keras. Bagaimana mereka merancang peracunan, bagaimana gala amal di rumah megah Pondok Indah dipakai untuk mengalihkan perhatian, dan bagaimana mereka memastikan Aditya Pramana tidak punya siapapun untuk dimintai tolong. Sekar Ayu Pratiwi tahu rekaman menangkap tiap detail dan itu cukup untuk membuktikan apa yang mereka lakukan. Ia sudah mendapatkan yang ia cari, sekarang tinggal keluar tanpa terlihat. Beberapa menit kemudian Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika akhirnya keluar dari ruang kerja pribadi. Dan Sekar Ayu Pratiwi menunggu sampai suara mereka memudar di lorong baru berani menarik napas lagi. Ototnya nyeri karena terlalu lama diam. Namun ia tidak langsung bergerak, memastikan benar-benar aman. Lalu setelah menghitung pelan dalam hati, ia menyingkirkan kursi dan merayap keluar dari bawah meja, berdiri hati-hati dan mengintip lorong lewat panel kaca kecil di pintu. Mendapati lorong kosong, kemudian ia mengeluarkan ponsel sekali pakai dari saku. Menghentikan rekaman, menyimpannya dengan hati-hati, mengambil tas berisi botol kecil racun bening serta dokumen medis palsu, lalu keluar dari ruang kerja pribadi tanpa suara. Ia bergerak cepat dan senyap melalui jalur yang sama saat masuk, menghindari siapapun yang bisa memperhatikannya. Pikirannya hanya fokus pada pelarian, karena ia berhasil. Buktinya sudah di tangan, dan kini ia hanya perlu kembali kepada Aditya Pramana untuk menyerahkan semua yang mereka butuhkan untuk melawan. Tetap terdiam di bawah meja tadi, Sekar Ayu Pratiwi sempat mendengar lanjutan obrolan mereka yang membahas Aditya Pramana seolah ia sudah lenyap selamanya. Nadira Kartika berkata semuanya bahkan lebih lancar dari perkiraan. Bagas Wirajaya setuju dengan nada percaya diri nyaris santai. Yakin rencana mereka sukses, lalu Bagas Wirajaya menyebut mereka akan menjual perusahaan Aditya Pramana, properti-propertinya, bahkan barang-barang pribadinya. Dan uang itu akan cukup untuk membuat mereka hidup nyaman tanpa perlu bekerja. Nadira Kartika lalu membicarakan tempat-tempat yang ingin ia datangi dan betapa ia ingin tidak perlu berpura-pura lagi seumur hidup. Sementara ia dan Bagas Wirajaya saling melempar candaan tentang betapa mudahnya menipu orang, apalagi ketika uang ikut bermain. Sekar Ayu Pratiwi menyimak dengan saksama, sadar setiap kata sangat penting. Memastikan ponsel sekali pakai tetap merekam tanpa henti karena itulah bukti dan ia tak boleh kehilangan sedetik pun. Dan ketika Bagas Wirajaya serta Nadira Kartika akhirnya keluar dari ruang kerja pribadi, Sekar Ayu Pratiwi menunggu sedikit lebih lama sebelum bergerak, menolak mengambil risiko sekecil apapun. Lalu saat ia yakin lorong benar-benar sepi, ia merayap keluar dari bawah meja dan mendekati pintu tanpa suara. Jantungnya berdegup kencang tetapi langkahnya ringan dan cepat, ia membuka pintu sedikit saja, menoleh ke kiri dan kanan, lorong tampak kosong. Jadi ia keluar dan mulai kembali menuju rumah bawah tanah. Basement, jendela rusak. Lewat jalur yang sama seperti saat masuk, namun tepat saat berbelok di sudut dekat ruang gudang perlengkapan, ia berhadapan langsung dengan Bu Maya Handayani, kepala tim art, dan wanita itu terpaku, jelas terkejut melihat Sekar Ayu Pratiwi ada di sana, hanya butuh sedetik baginya untuk mengenali. Lalu mulutnya langsung terbuka hendak berteriak minta tolong. Tetapi Sekar Ayu Pratiwi tidak ragu. Ia menerjang cepat, menutup mulut Bu Maya Handayani dengan telapak tangan, mendorongnya masuk ke ruang gudang perlengkapan dan menutup pintu di belakang mereka. Di dalam ruangan sempit itu Sekar Ayu Pratiwi bergerak kilat, Bu Maya Handayani meronta, tetapi Sekar Ayu Pratiwi lebih kuat dan lebih fokus. Ia berhasil menekan tubuh Bu Maya Handayani ke bawah dan menahannya cukup lama sampai teriakan berhenti. Lalu ia menoleh cepat, melihat beberapa cairan pembersih dan selembar kain gulungan, memakainya untuk mengikat tangan dan kaki Bu Maya Handayani agar ia tidak bisa memanggil bantuan lagi. Kemudian membantu mendudukannya di sudut ruangan dan keluar sambil menutup pintu serta menguncinya dari luar. Sekar Ayu Pratiwi merasa tidak enak, tetapi ia tidak punya pilihan. Ia berbisik lewat pintu bahwa ia minta maaf dan tidak ingin menyakiti siapapun. Lalu setelah memastikan lorong tetap kosong, ia melanjutkan. Ketika melewati rak penyimpanan dekat area cuci, ia melihat sesuatu yang terasa familiar. Ada pakaian yang dibuang dalam keranjang, termasuk gaun kerja lama miliknya sendiri dan salah satu setelan jas lama milik Aditya Pramana. Dan tanpa berhenti ia mengambil keduanya, memasukkannya ke dalam tas, karena ia tahu waktunya tidak banyak sebelum seseorang menyadari kehadirannya.
Ia melaju cepat menyusuri lorong lalu turun lagi menuju rumah bawah tanah. Basement, jendela rusak, berjalan secepat mungkin tanpa menimbulkan suara. Dan begitu tiba di bawah, ia mengikuti rute masuk yang sama, melewati kardus serta perabot tua sambil menundukkan kepala, melihat rumah bawah tanah. Basement, jendela rusak masih terbuka. Ia meletakkan tas sebentar di lantai lalu memanjat ke bibir jendela. Ruangnya sempit dan tepinya menggesek lengannya saat ia mendorong diri keluar. Tetapi ia tidak berhenti karena ia harus pergi sebelum ada yang mencarinya. Begitu berada di luar, ia meraih tas dan berlari melintasi halaman. Rumput terasa lembek dan tidak rata namun ia tidak mengurangi kecepatan. Tetap menempel pada bayangan, menjauh dari rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan tanpa menoleh, sementara dokumen medis palsu, botol kecil racun bening, dan rekaman suara aman bersamanya, udara malam terasa sejuk dan lampu rumah mewah itu masih menyala di belakang saat Sekar Ayu Pratiwi terus berlari. Baru melambat ketika ia sudah cukup jauh untuk merasa sedikit lebih aman. Lalu ia menahan napas, memulihkan diri, lengan sakit, kaki terasa panas, jantung berdebar keras, tetapi ia berhasil. Semua yang mereka rencanakan, semua yang Aditya Pramana harapkan kini mungkin, karena bukti yang diperlukan untuk menunjukkan kebenaran kepada dunia akhirnya ada di tangannya. Sekar Ayu Pratiwi menoleh ke sekeliling memastikan tidak ada yang membuntutinya. Lalu melanjutkan berjalan ke arah yang sama seperti ia datang tadi. Setiap langkah menjauhkannya dari bahaya dan mendekatkannya pada rasa aman, tasnya terasa berat karena isi di dalamnya. Tetapi ia menggenggamnya kuat-kuat, karena gaun kerja dan setelan jas yang ia bawa bisa berguna nanti jika mereka perlu bersembunyi atau mengubah penampilan. Namun untuk saat ini yang paling penting adalah kembali menemui Aditya Pramana dan membuktikan bahwa misi berhasil. Sekar Ayu Pratiwi menyusuri jalan-jalan samping, menghindari keramaian, menghindari jalan besar, bergerak cepat lewat gang dan blok-blok yang sepi. Karena sudah larut dan kebanyakan orang berada di dalam rumah sehingga ia lebih mudah lolos tanpa terlihat. Tubuhnya lelah, tetapi pikirannya tetap tajam, terus memikirkan apa yang diucapkan Bagas Wirajaya dan Nadira. Kartika, begitu percaya diri, begitu yakin tak ada yang bisa menghentikan mereka. Dan justru itu membuat Sekar Ayu Pratiwi makin mantap. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Begitu sampai tempat aman, ia akan menghubungi Aditya Pramana dan menunjukkan semuanya. Rekaman suara, botol kecil racun bening, dan dokumen medis palsu. Karena semuanya adalah bukti kuat dan Aditya Pramana pasti tahu langkah berikutnya. Makin jauh ia meninggalkan rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, langkahnya melambat. Karena lelah, tetapi tekadnya tetap keras, malam itu ia sudah mempertaruhkan segalanya namun sepadan, dan sekarang saatnya melawan balik dengan kebenaran yang akhirnya ada di tangannya. Sementara itu Aditya Pramana menunggu di dalam mobil yang diparkir, menggenggam setir erat, mesin mati dan jalanan nyaris sunyi, tiap detik terasa lebih panjang dari sebelumnya. Ia berkali-kali melirik jam di dashboard lalu menatap arah Sekar Ayu Pratiwi pergi. Jantungnya berdegup kencang karena ia membayangkan semua kemungkinan buruk, Sekar Ayu Pratiwi tertangkap, dikenali, atau gagal menemukan bukti, dan salah satu saja bisa menjadi bencana. Ia mencondongkan tubuh ke depan dengan pandangan terpaku pada jalan gelap sampai akhirnya ia melihat gerakan. Itu dia, Sekar Ayu Pratiwi berlari menuju mobil dengan rambut berantakan, seragam art tidak rapi, wajah berkeringat, tetapi ia hidup. Dan ketika ia mendekat Aditya Pramana langsung meloncat keluar dan berlari menghampiri, memeluknya erat tanpa berpikir. Sementara Sekar Ayu Pratiwi tidak langsung bicara, hanya menyerahkan tas kecil, yang berisi botol kecil racun bening, dokumen medis palsu, dan ponsel sekali pakai dengan rekaman pengakuan, dan mereka berdua tahu itu segalanya. Begitu kembali duduk di dalam mobil, mereka mengunci pintu, Sekar Ayu Pratiwi bersandar di kursi dengan napas tersengal. Dan Aditya Pramana membuka tas lalu memeriksa isinya dengan teliti. Mengangkat botol kecil racun bening itu sejenak, lalu mengambil ponsel sekali pakai dan mengecek rekamannya. Sementara Sekar Ayu Pratiwi mengangguk memastikan semuanya terekam jelas, tidak ada waktu untuk menunda. Mereka harus bergerak cepat, dan Sekar Ayu Pratiwi menoleh ke sekeliling lalu memberitahu Aditya Pramana bahwa Bu Maya Handayani sempat melihatnya dan berteriak, sehingga ia terpaksa mengurungnya di ruang gudang. Perlengkapan agar bisa kabur, yang berarti kepanikan akan segera meledak dan mereka harus pergi sebelum ada yang keluar mencari. Mereka meraih kursi belakang tempat mereka menyimpan pakaian sebelumnya. Sekar Ayu Pratiwi mengeluarkan gaun hitam sederhana yang ia temukan dan Aditya Pramana mengambil setelan jas lamanya. Lalu tanpa sepatah kata mereka berganti pakaian dengan cepat, fokus hanya pada apa yang akan terjadi setelah ini karena tak ada waktu untuk hal lain selain misi di depan. Aditya Pramana mengenakan setelan jas yang sudah lama tidak ia pakai. Sedikit kusut tetapi masih terlihat rapi dan berwibawa. Sementara Sekar Ayu Pratiwi mengenakan gaun hitam sederhana. Gaun itu sederhana, bersih, dan pas di tubuhnya, membuat Sekar Ayu Pratiwi dan Aditya Pramana tampak benar-benar berbeda. Tidak lagi seperti dua orang buronan yang bersembunyi di balik bayangan, melainkan dua sosok dengan tujuan yang jelas. Aditya Pramana menatap pantulan dirinya di kaca spion mobil sambil merapikan kerah kemeja dan menyibakkan rambut ke belakang.
Sementara Sekar Ayu Pratiwi mengikat rambutnya rapi dan menghaluskan gaun hitam sederhana itu, mereka tidak tersenyum dan tidak banyak bicara karena tidak perlu. Keduanya sama-sama paham apa yang akan mereka hadapi. Ini bukan lagi soal balas dendam melainkan mengakhiri kebohongan, mengungkap kebenaran, dan merebut kembali kendali atas hidup mereka. Semua penderitaan dan kehilangan yang mereka alami telah membawa mereka ke titik ini, dan mereka tidak akan menunggu keadilan datang, mereka akan membawanya sendiri. Sekar Ayu Pratiwi kembali mengingatkan Aditya Pramana bahwa waktu tidak berpihak pada mereka karena di rumah itu orang-orang akan segera menyadari kehadirannya. Aditya Pramana mengangguk lalu menyalakan mobil. Mesin hidup dan lampu depan menerangi jalan di hadapan mereka. Sekar Ayu Pratiwi duduk di sampingnya sambil menggenggam ponsel sekali pakai. Memastikan rekaman aman dan sudah dicadangkan. Setiap potongan bukti kini terlindungi. Sementara Aditya Pramana menyetir melewati jalan-jalan sempit menjauh dari rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan, mereka hampir tidak berbicara. Tetapi keheningan di antara mereka penuh dengan tekad, tidak ada lagi kebingungan atau keraguan karena rencana sudah jelas. Aditya Pramana menoleh dan berkata bahwa mereka harus siap menghadapi apapun yang terjadi selanjutnya, dan Sekar Ayu Pratiwi setuju karena ia sudah mempertaruhkan segalanya saat kembali ke rumah itu. Kini, mereka hanya memiliki satu misi menggunakan semua yang ada di tangan mereka untuk membongkar kebenaran sebelum Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika sempat menciptakan kebohongan baru. Waktu memang singkat tetapi untuk saat ini mereka unggul. Mobil melaju menembus kota. Lampu-lampu jalan berkelebat di luar jendela sementara Aditya Pramana tetap fokus dengan tangan mantap di setir dan pandangan lurus ke depan. Sedangkan Sekar Ayu Pratiwi di sampingnya mengulang setiap detail rencana dalam benaknya. Agar tidak ada yang terlewat, setelan jas dan gaun yang mereka kenakan bukan sekadar penampilan melainkan bagian dari pesan. Bahwa mereka kembali ke dunia bukan sebagai orang yang hancur, melainkan sebagai penyintas dengan bukti di tangan dan tidak lagi bersembunyi. Aditya Pramana menyesuaikan kaca spion dan mengingatkan bahwa beberapa jam ke depan akan sangat menentukan karena mereka hanya punya satu kesempatan. Sekar Ayu Pratiwi menjawab ia siap dengan suara tenang namun tegas karena mereka sudah memiliki semuanya botol kecil racun bening, dokumen medis palsu, dan rekaman suara. Mereka hanya perlu bergerak cepat sebelum Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika bereaksi. Lalu Aditya Pramana menekan pedal gas, tidak ada lagi ruang untuk rasa takut, hanya tindakan, tanpa perlu diucapkan. Keduanya sadar situasi masih berbahaya karena Nadira Kartika dan Bagas Wirajaya berkuasa dan sudah membuktikan mereka sanggup melakukan apa saja untuk melindungi diri. Tetapi kini untuk pertama kalinya, Aditya Pramana dan Sekar Ayu Pratiwi memegang keunggulan. Buktinya kuat, suara dalam rekaman jelas, dokumennya tak terbantahkan, dan racun masih berada di botol aslinya. Semuanya membentuk satu cerita yang tidak bisa diabaikan. Aditya Pramana teringat semua yang telah hilang kesehatannya, perusahaannya, namanya. Sementara Sekar Ayu Pratiwi kehilangan rumah, rasa aman, dan hidup yang tenang. Tetapi apa yang mereka dapatkan sekarang jauh lebih besar yaitu kebenaran, dan mobil itu terus melaju. Mendekati apapun yang menanti, mereka tidak tahu bagaimana reaksi orang-orang atau seberapa besar kerusakan yang sudah dibuat Nadira Kartika dan Bagas Wirajaya. Namun mereka siap menghadapinya, tidak ada lagi tempat bersembunyi atau penundaan. Kali ini mereka akan berbicara dan didengar. Dan mereka tiba di Gala Amal di rumah megah Pondok Indah tepat saat malam mencapai puncaknya. Rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan menyala terang benderang, jendelanya berkilau, dan halaman depannya dipenuhi mobil-mobil mahal serta tamu-tamu yang berdandan elegan. Sementara petugas keamanan dan satpam berjaga di pintu utama tetapi tak seorang pun tampak curiga karena semua orang di dalam larut dalam perayaan Gala Amal di rumah megah Pondok Indah. Sekar Ayu Pratiwi dan Aditya Pramana memarkir mobil agak jauh lalu berjalan tenang menuju rumah. Udara dipenuhi tawa, musik, dan bunyi gelas sampahnya beradu, seluruh suasana memancarkan kemewahan dan kuasa. Dan dengan pakaian formal yang mereka kenakan kembali, Aditya Pramana serta Sekar Ayu Pratiwi tampak seperti tamu biasa sehingga tidak ada yang memberi perhatian. Mereka menyatu sempurna. Setelan jas Aditya Pramana mengembalikan wibawa yang sempat hilang beberapa hari terakhir. Sementara gaun hitam sederhana Sekar Ayu Pratiwi membuatnya terlihat benar-benar pantas berada di sana. Dengan ponsel sekali pakai di dalam tas kecilnya dan botol kecil racun bening tersimpan aman, mereka melangkah masuk, dan setiap detail rencana berdentang di kepala saat mereka melewati ambang pintu. Begitu berada di dalam, hiruk-pikuk acara langsung menyelimuti mereka, musik live mengalun dari salah satu sudut ruangan, para tamu berbincang dalam kelompok kecil tentang bisnis, politik, dan pergaulan. Para pramusaji hilir mudik membawa nampan minuman serta kudapan, dan Aditya Pramana bersama Sekar Ayu Pratiwi bergerak hati-hati di antara kerumunan tanpa terburu-buru atau menarik perhatian. Mata mereka menyisir ruangan mencari wajah yang mereka kenal, lampu gantung kristal di atas kepala memantulkan cahaya, lantai mengilap memantulkan kilau yang sama, dan semua orang tersenyum tanpa tahu apa yang sebentar lagi terjadi. Sekar Ayu Pratiwi berbisik kepada Aditya Pramana bahwa Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika kemungkinan berada dekat aula utama panggung utama, tempat para tuan rumah biasanya berdiri saat pengumuman atau pidato dimulai.
Aditya Pramana mengangguk lalu maju ke depan. Kerumunan tidak langsung mengenali mereka karena kebanyakan orang tidak menyangka pria yang mereka kira menghilang akan muncul. Dan ketika mereka mendekati aula utama si panggung utama, mereka melihat Bagas Wirajaya sedang berbicara dengan sekelompok kecil orang sementara Nadira Kartika berdiri di sisinya. Jantung Aditya Pramana berdegup kencang namun ia tetap tenang. Ia tahu inilah saatnya, dan Sekar Ayu Pratiwi memberi anggukan. Kecil tanda ia juga siap, lalu Aditya Pramana melangkah beberapa langkah lagi dan meninggikan suara menembus kebisingan. Awalnya tak ada yang menoleh, tetapi ia menyebut nama Bagas Wirajaya sekali lagi dengan lebih keras, beberapa kepala berputar, percakapan terhenti, musik pelan-pelan mereda, dan semua mata tertuju pada pria yang bersuara itu. Aditya Pramana berdiri tegak, menggenggam ponsel sekali pakai di satu tangan dan botol kecil racun bening di tangan lain. Orang-orang mulai mengenalinya. Bisik-bisik menyebar cepat, sementara Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika membeku karena mereka tidak menyangka Aditya Pramana masih hidup, apalagi muncul di sana. Dan Aditya Pramana menyatakan kepada semua orang bahwa dirinya telah diracuni, bahwa pelakunya berdiri tepat di hadapan mereka. Ia menjelaskan botol kecil itu apa, lalu memutar rekaman dari ponsel sekali pakai, dan suara Bagas Wirajaya serta Nadira Kartika memenuhi ruangan, kata-kata, candaan, dan kebohongan mereka terdengar oleh semua. Yang hadir, membuat banyak tamu terpaku dalam keterkejutan, karena audio terdengar jelas saat Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika membicarakan bagaimana mereka merencanakan semuanya, tertawa, bersikap kejam, dan mengakui perbuatannya dengan cara yang tidak bisa disangkal. Sekar Ayu Pratiwi tetap berdiri di sisi Aditya Pramana sambil mengamati reaksi para tamu. Wajah-wajah di ruangan berubah cepat dari rasa penasaran menjadi tidak percaya, lalu menjadi marah, beberapa orang mengeluarkan seruan. Tertahan, yang lain menatap langsung Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika dengan ekspresi dikhianati. Sementara sejumlah tamu mengeluarkan ponsel mereka untuk merekam atau menghubungi seseorang. Bagas Wirajaya mencoba bicara, tetapi suaranya terdengar lemah. Nadira Kartika melangkah maju hendak menyangkal semuanya. Namun rekaman terus berjalan. Suara mereka terlalu jelas dan buktinya terlalu kuat. Aditya Pramana tidak perlu berteriak, memang tidak perlu, karena kalimatnya yang tenang, wibawanya. Dan kebenaran yang ia pegang jauh lebih kuat daripada apapun di ruangan itu. Ia menjelaskan tentang dokumen medis palsu, hasil pemeriksaan yang dimanipulasi, serta upaya menghancurkan hidupnya dan menjadikan Sekar Ayu Pratiwi sebagai kambing hitam. Lalu ia mengingatkan semua orang bahwa ini bukan sekadar pengkhianatan, melainkan percobaan pembunuhan. Orang-orang mulai melontarkan pertanyaan dan suasana seketika berubah. Beberapa petugas keamanan dan satpam maju dengan ragu karena tidak tahu harus bertindak bagaimana. Banyak tamu menuntut penjelasan dari Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika. Dan Aditya Pramana mengulang bahwa ini bukan soal balas dendam. Ini soal kebenaran. Ia hampir mati. Sekar Ayu Pratiwi hampir dituduh melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Mereka berdua dikejar, difitnah, nyaris dihapus. Tetapi sekarang mereka berdiri di sini membawa kebenaran dan itu tidak bisa diabaikan. Nadira Kartika mencoba pergi, tetapi seorang tamu menghalangi jalannya. Bagas Wirajaya menoleh ke sekeliling dan menyadari ia sudah tidak punya siapapun di pihaknya. Citra yang mereka bangun dan cerita yang mereka jual runtuh di depan semua orang. Lalu Aditya Pramana menatap seluruh ruangan dan meminta keadilan. Bukan hanya untuk dirinya dan Sekar Ayu Pratiwi, tetapi juga untuk semua orang yang sempat percaya pada sesuatu yang tidak nyata. Kerumunan terdiam sejenak. Lalu perlahan muncul suara-suara dukungan, karena kebenaran sudah terlanjur keluar dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Sekar Ayu Pratiwi merasakan beban hari-hari terakhir mulai luruh. Ia tetap dekat Aditya Pramana menyaksikan tembok kebohongan runtuh di sekitar Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika. Semua yang mereka lakukan untuk melindungi diri kini sia-sia. Orang-orang sudah mendengar kebenaran dengan telinga mereka sendiri dan melihat buktinya. Aditya Pramana kembali mengangkat ponsel sekali pakai lalu menyerahkannya kepada pengacara Arif Mahendra yang baru saja datang. Dan pria itu menerimanya tanpa ragu. Sementara para tamu mulai merekam, memotret, dan menangkap setiap detik kejadian. Sekar Ayu Pratiwi menatap para tamu, orang-orang yang dulu ia lewati tanpa suara saat bekerja di rumah megah di Pondok Indah, Jakarta Selatan. Dan kini mereka memandangnya setara, sebagai seseorang yang membantu membawa kebenaran ke permukaan, sehingga malam yang awalnya dimaksudkan sebagai perayaan bagi Bagas Wirajaya dan Nadira Kartika berubah total menjadi momen ketika kebohongan pecah. Dan Aditya Pramana serta Sekar Ayu Pratiwi berdiri tegak bukan lagi sebagai korban, melainkan sebagai orang-orang yang menolak diam dan membuat kebenaran tak mungkin diabaikan. Lalu sebagai penutup, narasi video mengajak penonton untuk mengikuti kanal, menyukai, dan meninggalkan komentar sebelum pamit.